来你的假请不成了，最后一回合。泄力水镜。 Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mengagalkan rencana jahat Jollibee untuk membeli bahan-bahan obat di kota sebelah. Jollibee pun tak terima akan hal itu dan dia berusaha balas dendam kepada Xiaoyan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Xiaoyan yang berpisah dengan Yixian kemarin, dia pun melanjutkan latihannya dengan Yolo sembari menunggu rombongan Jialinu melewati rute di sana. Xiaoyan yang sudah menguasai teknik Xizang dan Haozang, dia merasa jika dojinya itu tidak mengalami peningkatan sama sekali. Tapi di sisi lain, Yolo sudah melihat perkembangan Xiaoyan jika dia sudah siap untuk mencari api tunggal yang ada di dalam gulungan peta kemarin. Yolo yang merasa jika Xiaoyan sudah cukup kuat untuk mempelajari teknik api putih yang sama seperti dirinya, Yolo pun segera mengajari teknik tersebut kepada Xiaoyan. 可是我药老的徒弟，等级提升了，炼药可不能打了我的骨灵能火，别愣神了，跟我来。仅此一次就掌握了内用焚诀。 发招，然后运转着手掌，用焚诀的斗气把我输入的斗气包裹住。 Di sisi lain terlihat rombongan Jialinu sedang menyusuri jalur di sisi tebing di sana. Namun saat rombongannya itu berhati-hati melintasi sisi tebing itu, perjalanan mereka pun terhenti karena terhalang oleh pedang Xiaoyan yang ada di sana. Dua anak buah Jialinu pun yang berusaha mengangkat pedang Xiaoyan itu, mereka pun tak sanggup mengangkat pedang Xiaoyan karena bebannya yang sangat berat sekali. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun datang dan menyerang Jialinu secara terang-terangan. 搬不动啊！萧炎。 一样诡异的兵器就能打败我，我可是3星斗者。Di tempat lain, Jollibee sangat marah sekali saat mendengar kabar jika Jialinu telah tewas dan semua bahan obat-obatan yang telah dia beli dari kota tetangga ternyata telah dihancurkan oleh sosok misterius tadi. Anak buahnya pun yang selamat itu juga memberitahu mereka jika pria misterius tadi menggunakan doji tipe api, tapi bukan sembarang api biasa, melainkan api putih. Seketika Liao langsung mengingat sebuah kejadian yang dimana dia sempat melihat jika Xiaoyan pernah menggunakan teknik yang sama. Awalnya Jollibee sempat tidak menyangka jika Xiaoyan adalah pelakunya karena doji milik Jialinu dengan doji milik Xiaoyan memiliki perbedaan level yang sangat jauh sekali. Jialinu yang belum sempat membayar bahan obat yang dia beli di kota sebelah tadi, Jialinu pun mau tidak mau menjual beberapa tokonya yang berada di pasar hutan dan menyuruh Liao untuk melakukannya secara diam-diam.
Di tempat Xiaoyan, ayahnya yang mendengar jika Jollibee menjual beberapa tokonya di pasar hutan, dia terlihat sangat senang sekali karena dia telah mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya selama ini yang telah menindas keluarga Xiao. Di sini pun Xiaoyan berkata jujur kepada ayahnya jika dia secara diam-diam memiliki guru rahasia seorang alkemis tanpa sepengetahuan sang ayah. Ayah Xiaoyan pun sudah menduga akan hal itu karena Xiaoyan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali tanpa sepengetahuannya selama ini. Dia juga merelakan kepergian Xiaoyan yang ingin berlatih seorang diri dan meninggalkan rumah untuk beberapa tahun ke depan nanti. Saat ayahnya pergi, Shun-er pun datang mengajak Xiaoyan untuk masuk ke Akademi Jianan dan melatih doji mereka secara bersama-sama. Setelah pembicaraan selesai, Xiaoyan yang sudah kembali ke dalam kamarnya, dia pun mencoba untuk membuat sebuah pil penambah stamina di bawah pengawasan dari Youlo. 多次炼药对等级的提升也大有裨益。稳住，这是最后一波了，不要前功尽弃。 可算是成功了，我得好好恢复下损耗的斗气，准备晋级3星。炼药对斗气和火焰的控制要求都极为严苛。师傅，炼药还真是不容易啊。 Di tempat Jollibee, dia yang mendapat kabar jika para tentara bayaran yang selama ini membantu dirinya, ternyata mereka semua telah mengkhianati Jollibee dan membawa kabur uang dari hasil penjualan lahan pasar yang semulanya untuk membayar hutang bahan obat di kota sebelah tadi. 家里家要完了。 Esok harinya Xiaoyan dan Shun-er yang pergi ke tempat Akademi Jianan. Mereka pun bertemu dengan Xiaoyu, Xiaoning, dan Xiaomei. Murid senior Akademi Jianan yang bernama Luo memulai ujian untuk masuk ke akademi, yang mana mereka hanya perlu mengukur tingkat doji mereka dan mereka akan lolos jika mempunyai tingkat doji level 8 ke atas. Tahap selanjutnya seorang perempuan yang bernama Profesor Wolin, dia akan mengelompokkan masing-masing murid dengan peringkat terbawah, yaitu murid dengan tingkat D jika doji mereka berada di level 12 ke bawah, dan bagi mereka yang memiliki doji level 5 ke atas akan menjadi murid tingkat S. Para murid di sana pun mendaftar satu persatu dan mereka harus berbicara secara jujur perihal tingkat doji mereka masing-masing. Profesor Lin sangat terkejut sekali saat mendengar jika Shun-er memiliki doji level 6 dan Xiaoyan yang memiliki doji level 4. Tak lama kemudian Xiaoyan meminta cuti kepada Profesor Lin sebelum masuk ke akademi karena dia harus menyelesaikan sebuah urusan pribadi sebelum masuk ke dalam sana. Dan Profesor Lin terlihat sedikit kesal saat mendengar Xiaoyan jika dia ingin cuti selama 1 tahun. Profesor Lin pun akan memberi cuti yang Xiaoyan inginkan, tapi Xiaoyan harus melawan Profesor Lin dan dituntut untuk bisa melewati setiap serangannya nanti tanpa terluka sama sekali. Xiaoyan yang menerima tantangan dari Profesor Lin, mereka pun memulai pertandingan. 萧炎哥哥会不会？放心，若琳导师身为5星大斗师，方用的武器嵌了魔核，功力至少提高1成。没事，打完就会了。原来你不会用剑，要不换样武器？看来你的假请不成了，最后一回合。 血力水镜，
是竟然出必杀技，玄阶终极斗技水漫陀罗。徒儿要小心。萧玉姐，若琳导师太强大了。萧玉，将他抬下去吧。不用！臭小子，要我帮忙吗？确实挺厉害嘛。抱歉，若琳导师。你的假我批准了。Xiaoyan yang berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh Profesor Lin, dia pun akhirnya mendapatkan cuti yang dia inginkan. Sebelum pergi, Xiaoyan sempat mengundang Profesor Lin untuk datang ke tempat keluarga Xiao karena nanti akan ada sebuah perayaan di sana dan Profesor Lin akan dijamu secara khusus jika berkenan datang. Esok hari pun tiba di mana Profesor Lin yang datang ke rumah Xiaoyan dalam acara perayaan tersebut. Ayah Xiaoyan yang sangat bangga terhadap dirinya karena secara tidak langsung kota sebelah yang bernama kota Jiama telah menjalin hubungan baik dengan keluarga Xiao yang ada di kota Wutan karena Xiaoyan dan yang lainnya telah menjadi murid di Akademi Jianan. Tak lama kemudian, Xiaoyan merasakan tekanan doji jahat yang samar-samar dari seorang pria misterius di sana. 萧炎哥哥，我还有些话要和乔岩说。你先走了，薰儿。勉勉强强吧。你今天真是大出风头。嗨，勉勉强强吧。Di tempat lain, terlihat Jialibi dan Liao telah bertemu dengan pria misterius tadi, yang mana kita dijelaskan jika orang misterius itu adalah guru dari Liu Xi dan di sini pun tidak disebutkan siapa nama dari pria itu. Jialibi yang berambisi sekali untuk menghancurkan keluarga Xiao, dia pun meminta gurunya Liu Xi untuk membantunya menghancurkan keluarga Xiao dan membalaskan dendam muridnya itu. Namun guru Liu Xi yang sudah datang dan melihat keluarga Xiao tadi, dia tak mau terlibat lebih jauh lagi karena dia sadar akan suatu hal jika melawan keluarga besar yang sudah bersekutu dengan Akademi Jianan dari kota sebelah, sudah dipastikan jika pihak mereka pasti akan kalah telak. Di tempat Xiaoyan, Yolo pun memberitahu dirinya jika dia sudah siap untuk naik ke tingkat dojo level 5. Tapi di sisi lain, Xiaoyan terlihat sangat sedih sekali karena dia harus meninggalkan kota Wutan sekali lagi untuk mencari api tunggal. Saat Xiaoyan pergi menenangkan dirinya, dia pun bertemu dengan Yafei dan secara tepat Yafei bisa menebak isi hati Xiaoyan jika dia saat ini sedang mengalami dilema yang dimana dia tak ingin meninggalkan kota Wutan, tapi di sisi lain dia harus pergi ke suatu tempat dan Yafei sendiri belum tahu secara detailnya. Xiaoyan pun bergegas meninggalkan Yafei saat dia mendapatkan sebuah surat yang dimana surat itu merupakan surat ancaman dari Muli yang telah menyandra Yixian. 薰儿小姐，这是你家，你为什么要躲起来？去送送他吧。薰儿小姐，不要想太多。我和萧公子之间只是单纯的生意关系。 也许将来的一整年都见不到面了呢。 Xiaoyan yang bergegas berusaha menuju lokasi di mana Yixian disandra oleh Muli. Dia pun telah dihadang oleh Jialibi di sebuah jembatan dan terlihat jelas jika Jialibi ingin balas dendam kepada Xiaoyan yang telah membuatnya sangat bangkrut sekali. Jialibi, Xiaoyan，为的我家破人亡，赶紧让！ 不要以为五星斗者就可以猖狂！五星斗者，你何时突破的？安全！这是自作自受，咎由自取嘛！老死！你疯了！你死定了！ 什么来头？我没什么大碍。胡说！
Xiaoyan dan Xun-Er yang terjatuh dari jembatan di sana, mereka pun saling memeluk satu sama lain dengan sangat erat sambil mengenang masa-masa kebersamaan mereka dulunya. Tak tinggal diam, Xiaoyan ternyata telah berhasil menguasai teknik terbang yang bernama sayap awan ungu dan mereka pun akhirnya berhasil selamat. Xiaoyan yang mengingat kejadian di mana sang ayah pernah berbicara jika Xun-Er bukanlah anggota keluarga Xiao secara resmi. Dia pun menceritakan kepada Xun-Er apakah betul jika dia adalah orang luar yang dititipkan kepada keluarga Xiao untuk diadopsi. Xun-Er pun berkata jika itu adalah rahasia dan Xun-Er hanya ingin bersama Xiaoyan sekaligus melindungi dirinya saja. 的一个女孩。但是萧炎哥哥，你自己觉得，我确实有些秘密还不能和你们说。我父亲说，你其实…… Di tempat lain terlihat Yanran begitu kesal sekali karena mendapat kabar jika Xiaoyan mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Dia pun menyuruh rekannya yang bernama Geye untuk mencari seseorang yang memiliki julukan seorang raja alkemis dan membantunya agar cepat naik level juga. Karena ternyata Yanran tidak bisa membatalkan pertunangannya itu, tapi dia juga tidak boleh kalah dengan Xiaoyan di pertandingannya 3 tahun nanti. Di tempat Yixuan, Muli yang mendengar jika Xiaoyan telah meninggalkan kota Wutan untuk mencari sesuatu, ternyata Muli mengincar kunci peti harta karun yang belum sempat mereka buka kemarin. Di tempat lain, Xiaoyan yang ingin meninggalkan Xun-Er di sebuah tebing di sana, mereka pun sempat berbicara untuk terakhir kalinya sebelum Xiaoyan pergi meninggalkan kota Wutan. Saat Xiaoyan pergi meninggalkan Xun-Er, season 1 pun selesai. Cukup sekian di episode kali ini. Untuk kelanjutannya nanti kita bahas secara lengkap di season 2-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.